Selamat pagi anak-anak. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami sudah bangun. Kami bersyukur karena saat kami bangun, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu yang akan kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan, pagi ini kami juga mau menikmati firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah baik bagi jiwa kami. Tubuh kami perlu makanan yang bergizi. Tapi jiwa kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami memerlukan firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi manusia yang seutuhnya di dalam Tuhan. Manusia yang akan memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong urapi kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu sia-sia, tetapi membantu kami, membantu pertumbuhan jiwa kami, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia berduka. Sebanyak 53 prajurit putra terbaik bangsa Indonesia gugur dalam menjalankan tugas mereka di kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam di laut di sebelah utara Pulau Bari. Sungguh berita yang menyedihkan ya anak-anak. Tahukah kalian, prajurit yang bertugas di kapal selam memiliki slogan Wira Ananta Rudira. Wira Ananta Rudira memiliki arti tabah sampai akhir. Sebagai prajurit yang bertugas di laut, para prajurit ini jarang pulang ke rumah. Pasti mereka mengalami rasa bosan, rindu pada keluarga. Mereka juga mengalami waktu santai yang terbatas. Belum lagi, kalau laut sedang bergelora, bisa saja mereka mengalami mabuk laut. Karena itulah, semboyan Wira Ananta Rudira harus selalu mereka ingat, agar mereka tabah menjalankan tugas sampai tugas itu tuntas. Anak-anak, setiap kita harus memiliki mental pejuang yang senantiasa mau berjuang. Berjuang. Iya, berjuang. Berjuang itu bukan hanya mengangkat senjata. Berjuang itu bukan hanya di medan perang. Firman Tuhan berkata di dalam Ayub 7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Ayub 7 ayat yang pertama ini ditulis demikian. Kalian simak ya. Manusia itu seperti dipaksa berjuang. Hidupnya berat seperti hidup seorang upahan. Ternyata kita semua harus berjuang anak-anak. Setiap hari. Salah satu contoh perjuangan sehari-hari, salah satu contohnya nih, ada orang tua yang berjuang mencari nafkah demi keluarganya. Ada contoh lain, anak-anak berjuang menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Padahal anak-anak bisa capek, ngantuk, bosan sekolah online, tidak ketemu dengan teman-teman, ya kan? Belum lagi kalau diomelin guru karena terlambat mengerjakan tugas. Wah, rasanya berat sekali.
Dalam perjuangan, seperti para prajurit di kapal selam, atau di mana saja prajurit ini bertugas, kita juga demikian, kita bisa mengalami jenuh, kita bisa bete, kita bisa merasa capek. Kita inginnya istirahat dan senang-senang. Kadang kita bisa iri melihat orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih menyenangkan dibanding kita. Tapi ingat ya nak, Wira Ananta Rudira, berjuang terus dengan tabah sampai kalian menyelesaikan tugasmu satu demi satu, sampai tujuan Tuhan dalam hidupmu terlaksana sempurna. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidupmu? Tuhan punya rencana besar. Tuhan punya tujuan yang besar ketika kita lahir di bumi ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow! Saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Artinya, ada karakter Tuhan yang ditempatkan di dalam diri manusia, di dalam diri setiap kita. Bahkan kehadiran kita di bumi ini bukan sekedar lewat begitu saja, nak. Kehadiran kita di bumi ini membawa misi Tuhan. Tuhan kita kan pencipta segala yang ada, pencipta langit dan bumi. Tuhan ingin kita mengelola ciptaannya, berkuasa atas segala ciptaannya. Tentunya mengelola dan berkuasa dengan baik dan benar ya, tidak sembarangan. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, Tuhan Allah pernah menempatkan Adam, nenek moyang kita, di Taman Eden yang indah itu, agar Adam mengusahakan dan memelihara taman itu. Bayangkan anak-anak, Adam ditempatkan Tuhan di dalam Taman Eden untuk menjadi manajer di situ. Demikian juga Tuhan menempatkan kita untuk kita memanage atau mengatur ciptaan-ciptaan Tuhan yang hebat. Itu merupakan hal yang membanggakan, tapi juga merupakan tanggung jawab yang besar bagi kita. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang kelak dapat dipercaya mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita harus mau dilatih oleh Tuhan. Dilatih melalui keadaan di sekeliling kita, baik melalui didikan orang tua, melalui guru-guru di sekolah, atau guru-guru di sekolah minggu. Namanya juga latihan. Sama seperti berjuang. Lelah, capek, bosan, bete, dan lain sebagainya dapat kita rasakan anak-anak. Belum lagi berjuang melawan rasa malas, berjuang melawan rasa marah, berjuang melawan keinginan untuk main game, untuk main handphone, main gadget tanpa kenal batas waktu. Apalagi berjuang melawan bad mood atau suasana hati yang tidak baik. Berjuang melawan ngantuk yang berat di saat kita berdoa atau di saat kita belajar. Ada lagi berjuang
melawan rasa lelah di saat kita harus membantu orang tua. Berjuang juga untuk tidak melawan saat kita dimarahi oleh orang tua. Dan masih banyak lagi bentuk perjuangan kita. Tapi apapun bentuk perjuanganmu, nak, please, jangan menyerah ya. Ingatlah, pada hakikatnya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah kita bukan Allah yang mudah menyerah. Mentang-mentang manusia sudah berbuat dosa, langsung dimusnahkan oleh Allah. Tidak kan? Justru Allah kita rela menjelma menjadi manusia agar dapat menebus dosa-dosa kita. Dan kita pun yang percaya kepadanya tidak binasa di dalam neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang Maha Kuasa saja tidak mau menyerah untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Kita pun yang diciptakan serupa dengan gambarnya, serupa dengan gambar Allah, harus demikian. Wira ananta rudira, tabah sampai akhir. Kalau di masa mudamu kamu sudah terbiasa berjuang, di masa yang akan datang, kamu tidak akan mudah menyerah menghadapi kesulitan hidup. Karena kamu terlatih lebih terampil menghadapi kendala apapun, tantangan apapun. Kamu sudah terbiasa, kamu terampil, kamu tidak mudah menyerah. Prajurit-prajurit yang gugur di kapal selam Nanggala 402, mereka berjuang sampai akhir. Kiranya anak-anak juga mau memiliki mental yang tidak mudah menyerah. Meskipun segala sesuatunya tampak sulit. Ingat, Tuhan kita menciptakan kita spesial. Dan Dia punya tujuan besar dan mulia bagi setiap kita. Perjuanganmu saat ini tidak akan sia-sia. Amin, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang sudah kami terima. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Berikan kami semangat untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami semangat juang untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga waktu-waktu kami, kehidupan kami di dunia ini tidak sia-sia. Tuhan Yesus dipermuliakan karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kami berjalan sempurna. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah orang tua dari anak-anak kami, keluarga besar mereka, pendidikan anak-anak kami Engkau memberkati. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka pelajari. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Engkau berkati bangsa kami ya Bapa. Hiburkanlah bangsa kami, hiburkanlah keluarga dari korban kecelakaan kapal selam Nanggala. Tuhan, berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikan penghiburan-Mu ya Tuhan, dan berikan keselamatan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat melihat kemuliaan Tuhan, dapat menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan jalani hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya.